Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semangat Baru, yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Astikaya, dan yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Semangat Baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan individu 2 institusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya sendiri Muhammad Topar, SPDSD, calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumbawa, kelas 11-19. Untuk mempersingkat waktu acara pertama, berdoa yang akan dipimpin oleh Guru PAD SD Negeri Semangat Baru kepada Ibu Eri Rasulullah, dipersilakan. Marilah kita berdoa dengan memulai surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Bu Eni. Semoga apa yang kita ajarkan hari ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semangat Baru sekaligus membuka rapat kita ini kepada Bapak Hairudin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Astikaya sebagai pengajar praktik yang alhamdulillah sudah dapat hadir hari ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Guru, dan tanpa juga penghormatan saya ini saya sampaikan kepada Bapak Rektor SPDSD selaku CGP angkatan 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita suatu nikmat yang jika kita hitung tidak akan kita bisa balas, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 ini dalam rangka insyaallah akan mengikuti
diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak SD sebagai CGP Angkatan 11. Kemudian selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menjadi sang proklamator, tidak pernah kotor, dan telah membawa kita umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang penuh Islam seperti yang kita rasakan pada hari. Ayu pendamping serta rekan-rekan yang saya hormati, sedikit kami akan memberikan mungkin suatu sambutan terkait masalah CGP ini. Jadi saya apresiasi kepada salah satu teman saya di sini yang alhamdulillah bisa lulus di CGP Angkatan 11 ini. Kemudian saya juga sering memotivasi kepada teman-teman guru saya di sini yang masih muda, yang masih rajin untuk ikut mengambil bagian supaya nanti misalnya kalau terbuka angkatan ke-12, kita sama-sama coba sharing mendaftarkan diri. Masalah lulus, masalah diterima atau tidaknya itu urusan kedua. Jadi pokoknya kita masuk saja. Karena pengalaman saya kemarin, saya juga sempat lulus kemarin untuk pendamping. Sudah saya ikuti EC-nya sudah, kemudian perpikirnya sudah, jadwal wawancaranya saya lupa. Akhirnya lolos saya kemarin. Jadi ini memang sudah kami sering diskusikan kepada Topan dulu waktu di Tansi ya, pokoknya sama Pak Gen. Dan alhamdulillah walaupun saya tidak lulus, ada teman-teman saya yang lulus gitu. Ini suatu penghargaan yang paling besar sekali. Yang walaupun SD kita ini SD kecil, tapi mampu nanti insya Allah akan menggerak dan tergerakkan. Itu harapan saya di sini selaku pimpinan di sekolah SDN Semangat Baru ini. Kalau misalnya kita masih bersama-sama, insya Allah kita akan tetap bersama-sama. Kita akan coba masuk, coba buka SIM PKB di sana tertera ada undangan, coba saja masuk, tidak apa-apa. Kalau bilang saya tidak bisa diterima, itu urusan nanti tim verifikator nanti yang verifikasi kita. Atau juga ada kemarin yang usianya lanjut di buasnya, ada yang lulus dan masuk, tua lumayan, tapi mampu dia lulus ya. Itu teman-teman. Jadi harapan saya, karena sudah di sini ada yang lulus, jadi ilmunya Pak Topan nanti bisa disalurkan kepada teman-teman kita ataupun kepada saya. Karena saya juga tidak menutup kemungkinan saya akan ikut. Saya akan ikut, tetap saya akan ikut sampai sejauh mana diprogramkannya CGP ini. Itu Ibu Asti sebagai pendamping. Saya tetap mensupport teman-teman saya. Oleh karena itu, insya Allah kita tetap akan sama-sama di sini membuka SIM KBK itu namanya, Info GTK namanya, PMMK itu namanya. Kalau tidak bisa saya bantu, ada Pak Topan. Pak Topan juga sudah mumpuni IT-nya, apalagi beliau sekarang sudah masuk ke ranah CGP itu, dan kita doakan mudah-mudahan sukses lulus. Itu saja kan. Itulah yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini Ibu pendamping. Dan mari kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan menjawab wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Hebat SD Negeri Semangat Baru. Acara selanjutnya penjelasan tentang
diskusi kita ini sedikit oleh Ibu pengajar praktik calon guru penggerak kelas 11-19 Ibu Astikaya. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Pak Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan nikmat Allah sehingga kita pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di ruangan kelas untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan daripada Pak Muhammad Topan, yang mana beliau sebagai DPP Angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-ibu guru, rekan dari Pak Topan semuanya yang sudah mendukung dengan penuh semangat mengikuti apa yang ingin akan disampaikan oleh Pak Topan dalam visi dan prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan di lembaganya, yaitu SDN Semangat Baru. Dan saya juga mengapresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah yang memang sesuai dengan nama sekolahnya, penuh dengan semangat dan tetap semangat, sehingga bisa menggerakkan dan tergerak dan terus bergerak untuk mengingatkan rekan-rekan guru semua di sekolah ini. Saya berterima kasih sekali, Bapak Kepala Sekolah hebat. Saya berbincang tadi luar biasa Bapak sekolahnya, ya Bapak Ibu. Saya merasa seandainya saya jadi guru di sini, saya bersyukur dan senang sekali karena Bapak Kepala Sekolah ini luar biasa semua pengetahuannya, termasuk beliau juga mau berbagi ilmu, itu yang paling utama. Jadi saya di sini mau menjelaskan untuk fokus pendampingan individu yang kedua ini, karena saya di sini Pak Topan sudah memasuki materi modul 1.4 atau namanya. Nah, kemarin sudah selama 1 bulan berjalan setelah PI 1 kemarin, di mana Pak Topan sudah mempelajari modul 1.3. Di situ berbeda visi daripada guru penggerak. Nah, di visi ini saat pendampingan individu ini, di sini juga kami akan melihat refleksi daripada Pak Topan sebagai DPP di lingkungan belajar di sekolah masing-masing. Semua DPP ini, Bapak Ibu perlu diketahui, nanti seandainya ada betul saran dari Pak Meksek, tetap daftar di angkatan berikutnya, tetap rajin buka SIMPKP. Jadi insya Allah memang ada rezeki. Nah, tidak perlu takut seperti bilang Pak Kepala Sekolah tadi, memang peluangkan saja, diisi semuanya pengalaman Bapak Ibu dikeluarkan di situ. Insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya Pak Topan dan Bapak Kepala Sekolah yang terutama, pasti insya Allah bakal ada DPP berikutnya di angkatan selanjutnya ini. Karena kepada semua ini kan ada kuota sampai angkatan yang ke-12. Mudah-mudahan nanti di angkatan 12 ini ada untuk Kabupaten Sumbawa. Terus untuk berikutnya di sini juga saat pendampingan ini di Pak Topan yang selaku CBP ini di awal di PI2 ini awal rencana daripada Pak Topan dalam merintis praktisi di sekolahnya. Nah, jadi saat waktu Pak Topan karya 1 di situ sudah belajar pemetaan daripada merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah. Jadi di saat inilah nanti refleksi daripada Pak Topan dalam merintis komunitas praktisi di sekolahnya khususnya, dan insya Allah semoga bisa nanti sebagai pembuka untuk lembaga yang lainnya. Kemudian selanjutnya juga di pendampingan individu ini juga kita akan mengkomunikasikan visi daripada Pak Topan sebagai DPP, yang mana mempunyai visi yang bisa diselaraskan dengan visi sekolah yang memang sudah ada. Nah, kemudian Pak Topan juga mempunyai prakarsa perubahan yang mana nanti tentunya akan dikomunikasikan dengan Pak Kepala Sekolah dan kawan-kawan guru, karena nanti
kebersamaan dari semua warga sekolah di Semangat Baru ini. Dan insya Allah saya percaya sesuai dengan nama sekolahnya tetap dengan bersemangat. Dan terlihat memang dari bapak kepala sekolah yang memang perlu dengan semangat dan terus mensupport semua rekan-rekan guru yang ada di SDN Semangat Baru ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti diskusi saya serahkan semuanya sama Bapak Topan. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kata atau kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengajar praktik, Ibu Astikaya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita bersama untuk terus maju, meningkatkan kompetensi, dan mudah-mudahan selanjutnya di antara rekan-rekan guru hebat SD Negeri Semangat Baru bisa menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf terlebih dahulu. Ini adalah kegiatan diskusi. Kita akan berkolaborasi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya mohon maaf kepada ibu dan bapak guru, terutama bapak kepala sekolah. Di sini saya tidak menggurui bapak dan ibu guru, tapi di sini kita berdiskusi, berkolaborasi, kita saling memberi masukan, tanggapan satu sama lain untuk kemajuan kita bersama. Jadi ibu guru, karena ini ada bapak gurunya ya, ibu guru, tidak usah tegang, yang senyum-senyum ibu guru ya, yang senyum-senyum ya. Pisang gorengnya sambilan bisa dimakan, dan nanti kita sambil diskusi ibu ya. Jadi sebelum saya mulai acara diskusi ini, saya sedikit akan menyampaikan puisi agar kita lebih semangat lagi dalam berdiskusi ke depannya. Ya ibu, saya akan baca puisi bu, boleh tepuk tangan dulu bu. Langkah perubahan, karya Muhammad Topan. Semangat baru di pagi buta, mimpi terajut melekat pada kain niat dan tekad. Sekolah kita tempat harapan berpaut, menggapai masa depan, berjalan tak berjejak. Di antara dinding-dinding penuh cerita, visi baru mulai tertera. Religius, berbudaya, berpihak pada murid. Potensi tersembunyi kini tak lagi pudar. Guru penggerak lentera di malam gurita, membawa peran setiap sudut kelas dengan nilai Pancasila di dada. Menuntun langkah anak bangsa, tak kenal lelah, menyemai disiplin dengan hati, bukan hanya kata, tapi teladan diri, hubungan positif, aturan yang tegas, penguatan positif, menguatkan asa, belajar jadi aktif, penuh tawa, setiap detik menjadi bermakna, refleksi ujung hari, menutup cerita, melihat jauh apa yang telah tercipta. Langkah-langkah kecil menjelma besar, setiap perubahan menjadi sinar. Sekolah kita tempat cita-cita berbinar, menuju masa depan bersama kita alumni membangun cerita di sekolah dasar negeri Semangat Baru. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu Guru. Jadi visi ini saya buat
2 hari kemarin saya juga belum terlalu hafal, mohon maaf mungkin penyampaiannya tidak pas. Jadi sesuai dengan judul puisi langkah perubahan, di sini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Next. Nah, jadi kesepakatan diskusi kita Ibu dan Bapak, yang pertama, seluruh peserta berkesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada peserta berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, yang paling penting yang terakhir, mengikuti diskusi dengan perasaan penuh semangat. Mungkin ada yang ditambah diskusi, Ibu Sansia, kesepakatan kita diskusi ini. Mungkin ada yang perlu ditambah atau perlu dikurangi. Pas. Kalau itu lanjut Ibu Anjir sudah. Jadi alur kita diskusi, pertama saya akan merumuskan dan menyimpulkan kalimat penumpang. Yang kedua, mengkaji rumusan visi sekolah. Yang ketiga, membuat kalimat prakarsa perubahan. Dan yang keempat, kesimpulan. Next. Nah, ini kalimat penumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, di sini Ibu dan Bapak Guru, saya ajak berdiskusi untuk menulis mimpi Ibu dan Bapak Guru tentang murid yang titik-titik. Saya akan bagikan kertas stick note untuk Ibu dan Bapak untuk ditulis kalimat penumpangnya. Kita dari atasan dulu Bu ya. Ibu juga nanti bantu sebagai motivasi. Nah, karena di sana ada 2 tulisan, ada warna merah, ada warna merah dan warna kuning. Jadi saya akan bagi juga ya. Kita mulai dari bawah sejahtera dan bawahnya. Jadi kita saja. Ini 2 orang di sini 3. Biar ditulis sesuai dengan warna tulisannya di sana, berarti bisa kita bangunkan. Jika Ibu Bapak Guru hebat bingung murid yang dipikir seperti apa, boleh menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila. Coba next buat sekali. Nah, di sini sudah saya tuliskan atau sudah saya titik buat presentasi tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada lingkungan ya. Akhlak beragama yang terakhir. Yang kedua ada kebinekaan global, ada sub elemennya, mengenal dan menghargai budaya. Kemudian ada dimensi gotong royong, yakni dimensi mandiri, bernalar
nalar kritis dan kreatif. Ya boleh dipadukan, mungkin ibu dan bapak guru bingung mengisi kalimat rumpangnya, boleh menggunakan profil pelajar Pancasila atau dimensi profil pelajar Pancasila. Kembali ke kalimat rumpang, ya kalimat rumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ya, jadi setiap soalnya itu ditulis di satu lembar sesuai dengan warna pertanyaan. Kalau ada sudah selesai kalimat yang pertama sudah, berarti boleh saya minta. Nah, mohon maaf untuk penulisan disesuaikan supaya seperti ini, supaya nempelnya nanti geser miring ya. Lupa saya tadi, saya juga sering kalau ikut itu sering salah seperti ini. Jadi nempelnya kayak bendera jadinya. Jangan lupa ditulis nama di atasnya, boleh diulang lagi khususnya ya. Yang ini tulis ulang lagi, tulis nama biar kita tahu bahwa ini punya ibu Sarsia karena apa namanya? Ya, dari Ibu Susi, kalimat rumpang yang pertama, kita menjadikan murid-murid yang kreatif, berprestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan. Luar biasa, Bu Susi. Ibu Kamila sudah selesai. Terima kasih. Ya, Ibu Kamila memimpikan murid yang memiliki etika dan berakhlak. Ya, jadi sama dengan Ibu Susi tadi, berakhlak, ya, berakhlak mulia. Ya, Bapak kepala sekolah. Ya, ini Bapak kepala sekolah warna kuning ya, tidak warna merah, warna pink. Ya. Nah, Bapak kepala sekolah memimpikan murid yang berwawasan global, kreatif, mandiri, dan inovatif. Luar biasa Bapak kepala sekolah. Selanjutnya ini dari Ibu BP kita, Ibu Asti. Saya memimpikan murid yang smart, sopan dan santun, mandiri, aktif, religius, dan terampil. Ya, Ibu Eni Rosmala. Ibu Eni tidak tulis nama, tulis nama Ibu Eni. Ya. Ibu Eni memimpikan murid-murid yang berprofil Pancasila dan memiliki skill yang baik dalam bekal menghadapi kehidupan masa depan. Ya, terima kasih Bu Sansia, mohon maaf tadi. Ya, dari Ibu Sansia, kita memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, berakhlak mulia, dan berbudaya.
Ya Ibu dan Bapak Guru hebat, tujuan kita menulis kalimat hutang ini untuk kita menamakan persepsi kita, kesepakatan kita di sekolah ini memimpikan murid yang bagaimana. Tadi dari Ibu Susi memimpikan murid yang kreatif, berprestasi, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan. Ibu Samsia memimpikan murid yang kreatif, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya. Terus Ibu Eni Rosmala memimpikan murid yang berprofil Pancasila dan memiliki skill yang baik dalam bekal menghadapi kehidupan masa depannya. Ibu Bibi Wasti, saya memimpikan murid yang smart, sopan dan santun, mandiri, aktif, religius, terampil. Dan Ibu Faisal, kita memimpikan murid-murid yang pintar dan terampil secara akademik, peduli pada sesama dan lingkungannya. Ibu Kamila, kita memimpikan murid yang memiliki etika dan berakhlak. Dan yang terakhir dari Bapak Kepala Sekolah, memimpikan murid yang berwawasan global dan mandiri inovatif. Nah, kita akan menyamakan persepsi kita itu
Sekarang kita memimpikan murid yang dari Pak Kesek yang satu kata Pak, memimpikan murid yang religius. Berarti mohon ditulis berarti yang religius. Ibu Asti yang smart, religius. Kemudian Ibu Asti yang smart. Ibu Eni beriman dan bertakwa bersama di dalam kepala sekolah religius. Berwawasan global. Berwawasan global. Ibu Berakhlak mulia. berakhlak mulia. Berarti religius dan berakhlak mulia bisa disamakan karena satu dimensi, ya, satu dimensi profil pada Pancasila. Lanjut, Pancasila yang mempunyai sopan santun, berakhlak mulia, sama. Ibu Andi Mandiri. yang mandiri, boleh, kalau mandiri belum ada boleh ditambah. Ibu Kaisa Pintar dan terampil. pintar dan terampil, berarti itu mandiri, masuk ke dalam mandiri atau lebih tepatnya kreatif mungkin Ibu, ya, kreatif. Nah, jadi SDN Semangat Baru memimpikan murid-murid yang religius, smart, berwawasan global, mandiri dan kreatif. Ya, tepuk tangan. Kita lanjut ke kalimat penutup yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, ya, Ibu Asti. Bentar. Ibu Sylvia, buat sudah saya. Untuk kalimat perumpam yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah dari Ibu Susi. Ini Ibu Susi. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Dari Ibu Asti, anak-anak yang cerdas dengan berbagai karakter. Ibu Sylvia, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, bakat dan keistimewaan yang dapat kita gali. Pak Kepala Sekolah, Pak Herudin, anak-anak yang berkarakter kita percaya bahwa murid adalah yang harus mendapatkan tuntunan dan bimbingan dalam melakukan kreativitas mereka dan
Yang terakhir, Ibu Faisa, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus kemajuan bangsa Indonesia, aset bangsa dan negara. Nah, bukan baterai habis, cas. Ada baterai, ada cuma cas ini tadi. Ini casnya ada. Bentar. Masih kan? Ya. Presiden nanti Ibu Faisa ketemu. Sorry, ya, kita lanjut. Oh ya, ada yang belum. Ini. Oke. Ya, kita lanjut. Ibu Eri Rosmala sudah tulis nama. Yang kedua. Terima kasih. Ya, Ibu Eni Rasmala, kita percaya bahwa murid adalah yang sudah memiliki potensi dan kita kembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, sekarang tadi kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah, sekarang kita akan menyusun kalimatnya mulai dari Ibu Karmila. Ya, satu kata kita percaya bahwa murid adalah satu kata Generasi penerus. generasi penerus. Ibu Andi, Beragam sifat dan karakter. Anak-anak yang memiliki beragam sifat dan karakter. sambil titik. Lanjut sampai di mana tadi Bu Andi? Memiliki sifat dan karakter. Sifat dan karakter. Ibu Sensia. Memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Berarti keunikan mungkin karakter sudah Ibu Andi tadi kan? Ya. Ibu Susi Indrayani. Mempunyai potensi. Mempunyai potensi Ibu Andi. Ibu Mempunyai potensi atau skill yang baik. skill yang baik Bu. Skill yang baik. Mudah-mudahan kalimatnya terlumpang nanti jadinya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan sekolah dasar negeri Semangat Baru. Murid dengan berbagai karakter. Ini karakternya sudah berulang-ulang berapa kali Bandi. Mohon disusun dengan tepat. Bapak Kepala Sekolah. Murid yang memiliki minat dan bakat. Murid yang memiliki minat dan bakat. Dan tadi berarti kita percaya bahwa murid adalah generasi yang memiliki beragam sifat dan karakter keunikan, potensi, skill yang baik, minat dan bakat. Mungkin minat dan bakat sudah ada di depan tadi. Yang memiliki beragam sifat dan karakter, keunikan, potensi, skill yang baik dan perlu dikembangkan mungkin dari saya. Ya, atau dan keistimewaan yang perlu kita gali.
Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang memiliki beragam sifat dan karakter keunikan, potensi, skill yang baik, serta minat bakat yang perlu dikembangkan atau digali. Sepakat Ibu? Sepakat Ibu guru agama? Alhamdulillah. Pak kepala sekolah sepakat? Oke. Jadi kita sepakat bahwa inilah mimpi daripada Sekolah Dasar Negeri Semangat Baru, yaitu teman-teman mungkin bisa diralat ya. Untuk yang nomor 1 kita meminta murid-murid kalau bisa yang smart itu diganti bernalar kritis. ya Ibu PP minta kata smartnya menjadi bernalar kritis sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila atau sering disingkat dengan P3, profil pelajar Pancasila. Smart kata lain daripada Ya. cerdas. Putar bawahnya Pak Topan biar dia muncul lemnya. Diputar yang kuning itu. Diputar, iya. Yang kuning diputar, muncul nanti ya. Nah, baru bisa dipakai. Iya. Storing mic. Ya, kita lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, siapa yang sudah selesai? Saya. Ibu Andi, tolong maju ke depan, Ibu Andi. Ibu Asti, kedisiplinan. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Ibu Susi. Ya, sekalian lanjut. Ya inilah di pinggir laut Bu, kalau sudah ada lem, tambah lem lagi. Berarti kita ini harus buat pegangan layarnya ini. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak Guru telah mengumpulkan. Ibu Susi, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak pada murid. Ibu ini mengutamakan tempat yang aman dan nyaman bagi mereka untuk berkumpul, bermain, mendapat ilmu dan mengembangkan bakatnya. Ibu Samsia, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ibu Faisal, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa, pendekatan yang ramah saat berinteraksi dengan siswa. Yang terakhir, belum ada nama, di sekolah kita mengutamakan murid yang memiliki kemampuan untuk jujur dan bertanggung jawab. Ya, Ibu Kamila yang punya yang terakhir. Oh iya. Sekarang kita mulai dari Ibu Susi. Ya, untuk kita susun bersama-sama di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Ke kanan atau ke kiri Bu Susi? Arahnya ke kanan atau ke kiri? Ya, bangga saya ini. Sebelah kiri Bu Susi. Berarti ke kanan saya. Sama pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid berarti. Jangan kalau mungkin Bu, nanti Ibu ini masih ragu-ragu ya. Sudah Ibu. Bertanggung jawab.
yang bertanggung jawab. Ibu Andi sekalian sama Ibu Faisal. Kenyamanan siswa. Kenyamanan siswa. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kenyamanan siswa. Lanjut Pak Kasih. Enggak apa-apa, sama ini saya tadi sudah nulis. Sama. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oh, Pak Kasek belum kita tempel berarti. Ibu Sama berpusat pada Iya. anak. berpusat pada anak, ini ibu guru yang kalem sekali. Berpusat sama anak-anak. Iya. Sama juga berpusat kepada anak-anak. Jadi saya menyimpulkan di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kenyamanan atau tadi ada lingkungan kalau tidak salah. Kenyamanan dan lingkungan yang aman, nyaman bagi siswa ya. Bagaimana Pak Kasek, perlu ditambahkan aman, nyaman bagi siswa atau cukup sampai berpihak pada murid? Berpihak pada murid. Ibu Faisal perlu ditambahkan aman, nyaman itu tadi dari Ibu Faisal, tapi perlu ya. Ibu Andi perlu. Ibu Karmila perlu. Nah ini Karmila di senyumnya luar biasa. Ibu Samsia perlu ya. Aman, nyaman. Ya selain berpihak pada murid, perlu juga lingkungan yang ramah pada anak, ya, sehingga anak merasa nyaman. Lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ada yang belum? Ada yang belum? Tapi sudah semua ya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Ibu Faisal, saya baca dulu ya. Mereka memiliki kelebihan juga kekurangan. Mereka mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Pak Kepala Sekolah, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pelajaran yang layak serta mendapatkan ilmu budi pekerti luhur. Dari Bu Susi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Dari Ibu Eni Rosmala,
sadar betul bahwa rumah kedua mereka untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan dapat mengembangkan potensinya masing-masing. Dari usia murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dari Ibu Asti. Sekolah merupakan tempat belajar yang menyenangkan, selalu menjaga kebersihan sekolah dan mentaati tata tertib kesepakatan kelas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka membutuhkan perhatian sesuai bakat dan kemampuan mereka. Nah, sekarang kita mau mulai menyimpulkan, coba dari Ibu Guru Agama mungkin ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh satu kata, paling banyak 2 kata boleh. Mengembangkan potensinya. Ibu Sadar betul bahwa tata tertib dibuat untuk ditaati. Jadi tata tertib dibuat untuk ditaati. ya sadar betul bahwa tata tertib dibuat untuk ditaati. Lanjut Pak Asep. Murid mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan potensi dirinya masing-masing. Ya, mendapatkan pengajaran sesuai dengan potensinya masing-masing. Ibu pisang gorengnya harus potong dimakan, mungkin karena busuk gitu ya. Bahwa mereka mendapatkan ilmu dan berikutnya. Ya, Ibu disingkat-singkat saja Bu Andi, kalau sesuai dengan dokter boleh dari satu saja kalimatnya. Ibu Sylvia. Untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Halo Ibu. Sama mungkin Bu ya. Perhatian sesuai bakat atau kemampuan. Ibu. Mereka mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Ya, kalau perlu perbaikan nanti boleh kita sama-sama merubah kalimatnya dulu. Ya. Nah, coba kita simpulkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tata tertib dibuat untuk ditaati, mendapatkan pengajaran, pendidikan, mendapatkan ilmu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah pemimpin masa depan atau generasi emas masa depan. Yang perlu dibina dan dibimbing sesuai kodrat masing-masing. Mungkin cukup begitu mewakili ya Pak Kepala Sekolah. Adalah pemimpin masa depan yang perlu dibina dan dibimbing sesuai dengan kodrat mereka atau kodratnya masing-masing.
goyang. Lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Mungkin ekspresinya Bu Susi tepuk semangat mungkin ya. Ya, coba bisa bantu saya di depan untuk tepuk semangat. Ya. Tepuk semangat Bu ya. Ini kenapa saya keluar teringat? Berdiri ya, berdiri ya. Ya, silakan Berdiri. Ya. Ya, saya coba dulu ya. Ya. Kalau saya bilang tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Luar biasa ya, guru SDN Semangat Baru pasti luar biasa ya, beserta kepala sekolah sangat luar biasa. Mereka sangat mendukung dan membantu saya selama proses pendidikan calon guru penggerak. Lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin. Ini Pak. Ya, kalimat rimpang berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dari Ibu Asti memberikan pelayanan belajar yang berpusat pada anak dengan menyenangkan, menuntun anak dalam proses belajar sesuai dengan jalannya. Yang ini punya siapa yang tidak ada nama? Ibu Susi, silakan maju ke depan, minta tolong Ibu untuk membaca ya, karena beliau ini tidak menulis nama. Ya, sebelum masih energi. Ini langsung terkonek dengan Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yakin menciptakan budaya positif di sekolah. Dari Bapak Kepala Sekolah dapat menuntun dan mendidik murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, ini salah satu dari filosofi pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, menuntun dan membimbing murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut ke Ibu ini, yakin bahwa murid mempunyai bakat masing-masing
Oleh karena itu menciptakan suasana belajar dan menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Mungkin sambil disimpulkan Ibu Andi ya, atau nanti sekalian kita kayak tadi. Kita warga dari Kufaisa, kita warga di sekolah ini yakin untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter positif dengan cara yang ramah kepada murid. Ya, sesuai dengan budaya positif yang sekarang lagi saya pelajari di modul 1.4 IGP. Yang terakhir dari Ibu Sosial, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan dan menciptakan budaya positif. Kesimpulan sudah? Belum? Coba Bapak kepala sekolah kita ulang lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk satu kata Pak. Juga ya, menciptakan budaya positif di sekolah. Menciptakan satu kata. Membiasakan murid untuk budaya positifnya. Membiasakan murid. Membiasakan berarti ya, membiasakan, menciptakan dan membiasakan. Menciptakan suasana belajar yang Satu kata. Nyaman. Lingkungan nyaman, berarti kaitannya dengan lingkungan yang nyaman. Lingkungan ramah anak. yakin untuk membimbing murid. Yakin untuk membimbing murid. Sudah? Menuntun murid. Menuntun murid tadi sudah. Menciptakan suasana yang nyaman. Luar biasa ini menciptakan ini Pak. Menciptakan suasana. Ya, kayak saya tadi menciptakan sebuah puisi. Berarti Ibu Carmila menciptakan suasana yang ramah anak. Ibu Faisal Mengembangkan karakter positif. mengembangkan karakter positif. Jadi sekolah kita ini kita ibaratkan sebuah pohon, kita rawat sampai berkembang dan mendapatkan hasilnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan dan membiasakan budaya positif dan menciptakan lingkungan yang nyaman, Yang aman dan yang aman dan nyaman. Berarti sepakat ya semua. Lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Ini mungkin saya minta bantuan kepada Ibu Carmila yang baca di depan. Boleh Ibu? Dibantu. Saya yang tempel, Ibu yang baca pakai mic. Ya udah. Sudah buat Ibu Carmila yang terakhir. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik Pak Kasem mungkin mohon bantuannya di depan Pak Kasem. Baca. Ya, baca. Saya kolaborasi yang luar biasa ini Pak Kasek. Oh ini Pak. yang terakhir ini sudah.
Habis ya? Ya, izin saya bacakan yang pertama, yaitu dari Ibu Susi. Jawabannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi setiap murid memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kemudian berikut dari Ibu Samsian, tugas kita adalah mengoptimalkan bakat minat yang mereka miliki sehingga tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Selanjutnya Ibu Faiza, siswa harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya. Kemudian Ibu apa ini? Oh, mohon maaf ini Ibu PP kita ya, pendamping kita Ibu Asti. Bekerja sama dan berkolaborasi akan mewujudkan visi sekolah. Bekerja sama dan berkolaborasi akan mewujudkan visi sekolah. Kemudian dari Ibu Emi, dengan memberikan rasa aman, nyaman, dan tuntutan yang baik serta mengarahkan murid kepada kemandiriannya. Itu beberapa jawaban dari kalimat terlupa nomor terakhir ya. Jadi kita warga di sekolah ini yakin menciptakan dan membiasakan budaya positif dan lingkungan yang aman dan nyaman. Jawabannya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat. Tugas kita mengoptimalkan bakat siswa harus dilibatkan dalam setiap pembelajaran, bekerja sama dan berkolaborasi, mewujudkan visi sekolah, mengarahkan murid untuk mandiri. Ada masukan mungkin dari pendamping, ada yang mau ditambah, dikurangi, saya persilakan. Kalau menurut saya udah bagus ini Pak, karena sudah masuk dari yang P5 itu di situ untuk memiliki bakat itu merupakan tugas dari kita semua guru untuk lebih mengoptimalkan lagi dan menggali bakat daripada anak-anak yang mungkin siswa akan tetap dilibatkan dalam setiap pembelajaran, dan untuk semua gurunya bisa bekerja sama dan berkolaborasi mewujudkan visi yang utama ditujukan untuk muridnya. Nah, ini yang memang betul-betul tugas daripada semua guru dan termasuk kita, walaupun bukan guru tapi kita sebagai orang tua juga mengarahkan murid untuk mandiri, karena di situ bisa terlihat, kita bisa memantau anak dengan kemandiriannya, kita bisa memantau anak ini dan bakatnya lebih di mana ya. Itu saja yang saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, rekan guru hebat, terima kasih Pak Kasek. Mohon dikasih aplaus kepada Pak Kasek. Beliau telah ikut ambil bagian berkolaborasi di depan, menjelaskan tentang kalimat rumpang cita-cita murid di masa yang akan datang, atau melengkapi kalimat rumpang. Baiklah, saya akan bacakan kalimat rumpang yang kita susun bersama-sama. Kita memimpikan murid-murid yang religius, bernalar kritis, berwawasan global, mandiri dan kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah generasi yang memiliki beragam sifat dan karakter keunikan, potensi skill yang baik, serta minat dan bakat yang perlu dikembangkan atau digali. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid,
dan lingkungan yang nyaman dan aman bagi siswa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah pemimpin masa depan yang perlu dibina dan dibimbing sesuai minat dan kodrat masing-masing. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan dan membiasakan budaya positif dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat. Tugas kita mengoptimalkan bakat siswa, harus dilibatkan dalam setiap pembelajaran, bekerja sama dan berkolaborasi, mewujudkan visi sekolah, mengarahkan murid untuk mandiri. Luar biasa untuk kita Ibu. Sedikit ya, sedikit aja. Kalau bisa yang ini jangan 2 kali dan-nya. Ada di situ serta mana tadi ya saya baca. Ada 2 kali dan membiasakan budaya positif serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi serta aja itu yang setelah positif. Nah, di situ aja biar bahasa tatanan bahasanya lebih pas. Karena Ya. kalau 2 kali pengulangan itu ya. Ya. Kalau 2 kali terdapat 2 kali pengulangan kata yang sama, itu kurang efektif. Kalau di Iya, pemborosan data Bapak pada sekolah, pemborosan Ya. data. Ya, itu. Terima kasih untuk pengajar praktik, luar biasa masukannya. Semoga ini menjadi langkah awal semakin majunya sekolah dasar negeri Semangat Baru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, ya, visi sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru, mungkin dulu masih kita kecil-kecil sering pasti pernah ditanyakan oleh Ibu dan Bapak guru di sekolah waktu kita TK atau SD. Ibu Faisah, apa cita-citanya? Jadi dokter, ya. Ibu Anti cita-citanya? Ya, dulu cita-citanya pas kecil jadi polisi. Tetap jadi guru, katanya. Alhamdulillah sampean pasti cita-citanya Ibu Kamila, ya. Ya, Ibu Setia, ya cita-cita beliau jadi guru, alhamdulillah kesampaian. Jadi insinyur. Jadi insinyur. Nah, ini saya yakin pasti cita-citanya jadi pramugari dulu. Oh, jadi guru. Jadi saya salah nebak. Ibu Asti dulu cita-citanya Jadi polwan. jadi polwan, cocok dengan badan beliau, ya, langsing dan tinggi. Pak kepala sekolah jadi guru. Oh, Pak kepala sekolah jadi guru, alhamdulillah malaikat gagal, ya. Ya, jadi malaikat mendorong beliau menjadi guru, bukan menjadi guru, ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bukan guru rumah tangga, ya. Ya. Ya, boleh. Kayak sendiri. Ya boleh kita bercanda, begini kita berdiskusi, nggak apa-apa ya. Sebatas aman dan tidak menyinggung perasaan. Ya, jadi visi itu ada sama dengan mimpi, Bu. Ya, jadi sama dengan harapan kita ke depan. Nah, apa itu visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Seperti Ibu Bapak tadi mengungkapkan cita-cita di waktu TK atau waktu SD. Ya, ada menjadi dokter, jadi guru, dan jadi polwan. Nah, jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang membantu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan.
Ibu dan Bapak Guru. Jadi visi ini, kalau visi sekolah tidak bisa kita buat sendiri, tentu harus kita berkolaborasi seperti tadi menyusun kalimat rupa cita-cita kita 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun ke depan seperti apa. Jadi kita tuangkan dalam visi kita bersama-sama. Ketika kita mau membuat modul ajar, tentu kita akan ingat kita visinya berakhlak mulia, mungkin itu ditaruh di modul ajarnya dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dituangkan di situ. Ya, kemudian mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Oh, kita juga ingat bahwa kita menuangkan profil pelajar Pancasila, mungkin ada mandiri, kreatif dan lain sebagainya. Jadi setiap kegiatan kita di sekolah ini, visi itulah yang menjadi cita-cita kita, harapan kita untuk kita penuhi ke depannya. Next, berarti ya, jadi kalimat visi itu kalimat memiliki makna tersendiri bagi ibu dan bapak guru yang membuat visi tersebut. Kemudian kalimat visi menyemangati ibu dan bapak guru, kemudian menggerakkan hati pembacanya, dan yang terakhir kalimat visi menggambarkan seberapa berharga visi tersebut hingga patut kita perjuangkan. Next, berarti nah, inilah visi Sekolah Dasar Negeri Semangat Baru Ibu. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbudaya, cerdas, dan menguasai iptek menuju pembelajar sepanjang hayat. Jadi inilah visi dari SD Negeri Semangat Baru. Saya kemarin ikut, karena saya baru 4 bulan di sini, tugas baru, ikut juga dalam melakukan berkolaborasi tentang visi yang disusun oleh SD Semangat Baru oleh Bapak dan Ibu Guru di awal-awal saya masuk di sini. Saya yakin visi ini sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila. Atau mungkin next, coba berarti. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini atau yang tadi kita baca sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Ibu? Sudah selaras? Sepertinya sudah. Sepertinya kata Ibu Titis sudah selaras dengan cita-cita di kalimat penumpang tadi. Sudah tercantum. Kalau tidak ada yang perlu kita perbaiki, sudah sesuai. Next, kembali ke slide berikutnya. Nah, ini contoh perilaku konkret yang mencerminkan visi sekolah, di mana ada ibu dan bapak guru ikut menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan atau pengembangan diri. Kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan atau di komunitas belajar KKG Gugus 02, biasa lupa Lawang Buleng. ya, KKG Gugus 2 Lawang Buleng, namanya Lawang Buleng ya. Mohon maaf saya juga belum hafal lagi. Lanjut, nah di situ ada kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid melakukan kegiatan inovasi, membuat suatu kerajinan, dan kegiatan menyambut murid datang sekolah dengan murid pulang tetap bersalaman sebagai budaya positif yang dikembangkan. Contoh konkret mencerminkan visi sekolah SD Semangat Baru. Next, Wandi. Nah, di kegiatan ada juga kegiatan gotong royong, kemudian sholat berjamaah bersama, kegiatan sholat literasi Al-Quran,
Nah, ada juga Ibu Kamila kayaknya yang difoto lagi mengajak siswa-siswi untuk membersihkan lingkungan sekolah. Jadi itu salah satu bentuk perilaku konkret yang mudah-mudahan ke depannya kita tambah lagi kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan atau dapat mengejar visi kita, ya, yang sudah kita rencanakan tadi. Next berarti. Nah, prakarsa perubahan. Sebelum kita masuk di prakarsa perubahan, mungkin kita ice breaking dulu. Ibu Asti maju ke depan, semua kita berdiri di depan. Jangan duduk-duduk Bu, nanti lututnya nanti kaku ya. Biar kita berdiri di depan sama-sama semua. Ayo berdiri. Ya, ice breaking. Ya, ice breaking. Breakingnya. Di ini kita akan joget-joget video. Semuanya. Ya semua di depan, semua. Oke. Ada videonya. Ya. Oke. Ayo Pak Kepsek. Ya. Penguin. Ya. Ini ratunya, ini kepala TK ini. Kang. Gimana Ibu Eni masih kaku lututnya Bu? Kalau masih kita tambah lagi breakingnya ya. Tambah Ya lagi. kayaknya udah longgar ya, udah longgar. Ya, jadi kita lanjut ya pada prakarsa perubahan. Jadi prakarsa perubahan ini menggunakan adaptasi apresiatif diri atau pendekatan berbasis, kasih kecil sedikit lagi, berbasis aset untuk keterlibatan organisasi dan sosial yang menggunakan pertanyaan dan dialog
untuk membantu peserta mengungkap kekuatan, keuntungan atau peluang yang ada di komunitas, organisasi, atau tim. Jadi apresiatif inquiry ini menggunakan tahapan-tahapan seperti tahapan bagja. Apa itu bagja? Singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jalankan rencana, dan atur atau eksekusi. Jadi itu langkah-langkah apresiatif inquiry atau inquiry apresiatif. Next body. Nah, saya sudah mencoba membuat prakarsa perubahan seperti, nah ini saya ambil di modul 1.3 prakarsa perubahan mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas seperti di kelas 6, di kelas 5, di kelas 3 sudah ada pojok bacanya. Jadi, nah langkah pertama bacanya buat pertanyaan utama. Nah, jadi pertanyaannya, mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Apa tindakan? Nah, pertanyaannya ini boleh 1, boleh 2. Ya, disesuaikan. Membuka dialog dengan rekan, murid, guru, kepala sekolah soal program dan pojok literasi di sekolah dan dukungan urgensinya apa, kenapa diciptakan pojok baca tersebut. Nah, jadi itu pada langkah pertama buat pertanyaan utama. Nah, ini bagian ini langkah-langkah dari inquiry apresiatif, Bu. Ya, jadi lanjut next bagi ambil pelajaran. Nah, diambil pelajaran juga kita membuat pertanyaan, karena inquiry apresiatif itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan kolaborasi membuat prakarsa perubahan. Apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok membaca? Nah, mungkin Ibu Susi Indrayati membuat pojok baca, memiliki prakarsa-prakarsa. Saya duluannya ini pernah melihat di sekolah ini ada pojok bacanya, sehingga terciptalah pojok baca atau prakarsa perubahan, sehingga membuat pojok baca di kelasnya. Nah, jadi seperti ini ya, jadi tidak dari pribadi sendiri, tentu nanti berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah, rekan-rekan guru, wali murid, dan murid sendiri. Nah, kemudian daftar tindakan atau penyelidikan, menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei. Ya, jadi muridnya dikasih survei atau checklist. Kemudian mendiskusikan dengan murid-murid bacaan yang disukai. Nah, mungkin yang kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yang menggunakan 3. Selanjutnya melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki dan mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca di kelasnya. Next, seperti ya. Langkah berikutnya huruf G atau singkatan dari gali mimpi. Pertanyaan,
apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di pojok literasi. Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita. Yang terakhir, apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat. Tindakan penyelidikan menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Tindakan berikutnya membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Next, Ibu. Yang berikutnya, jabarkan mimpi atau huruf jin. Bentuk pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan? Berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi? Bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan? Tindakan penyelidikan membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Next, yang terakhir, atur atau eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Yang terakhir, kapan pojok literasi ini dapat dibuka? Daftar tindakan, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Yang terakhir, menentukan tanggal untuk penyelesaian tugas. Target ya untuk penyelesaian tugas. Nah, ini adalah prakarsa perubahan mewujudkan pojok baca literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Mungkin prakarsa perubahan ini bisa Ibu dan Bapak lakukan dalam kegiatan P5 atau proyek profil pelajar Pancasila, penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi bisa melakukan diskusi dengan atasan dan bapak kepala sekolah dan rekan guru yang lain untuk membuat prakarsa perubahannya. Ya. Next, berarti sekian dan terima kasih. Diskusi ya selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Asti selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 11 kelas 11-19 Kabupaten Sumbawa. Terima kasih Ibu Asti. Terima kasih Pak Topan. Hari ini saya melihat diskusi hari ini di SDN Semangat Baru betul-betul luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa, rentetan prosesnya sesuai dengan pembawaan Pak Topan juga. Pak Kepala Sekolah juga dilibatkan, termasuk saya juga dilibatkan dalam briefing. Terima kasih Pak Topan, saya memberikan apresiasi yang betul-betul luar biasa. Rentetannya sesuai dengan proses dan prosedurnya, sesuai dengan langkah-langkah daripada referensi dari Pak Topan yang sudah pelajari modul 1.1, di mana di situ perihal filosofi KHD, dan modul 1.2 merupakan nilai dan peran guru penggerak. Akhirnya ini memasuki di modul 1.3 yang mana ini sudah direfleksikan sama Pak Topan, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Yang selanjutnya hari ini nanti kebetulan ada kumpul ya. Ya, nanti Masuk di modul luar biasa Pak Kecek, CGP-nya di sini betul-betul
membuat semangat dan terus semangat semua temannya ini. Ya, amin. Padahal ini sudah berapa jam kita? Ada masuk 3 jam diskusi ini. Sudah tidak terasa. Luar biasa, sudah pemandu diskusi dengan baik. Luar biasa. Tidak ada kata lain. Luar biasa. Jempol juga. Ya, itu tadi. Jadi refleksi dari Bapak Topan sudah bagus dalam menerapkan untuk mengkomunikasikan visi dan alasan perbanannya yang mana sesuai selaras dengan visi yang memang sudah ada di sekolah BSDN Semangat Baru. Semoga kedepannya SDN Semangat Baru semakin maju dan bisa menjadi sekolah model bagi sekolah yang lain. Terima kasih, itu saja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Baik, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu semuanya, untuk kegiatan diskusi kita hari ini dengan berakhirnya diskusi di siang hari ini kita tutup sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Mohon yang ada kesalahan yang tidak disengaja itu betul-betul saya minta ikhlas untuk dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.